Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Lebih lagi kasih-Mu mengalir, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenal-Mu selalu. Hanya Kau yang ku sembah, suci. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersihmu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama.
Shalom, selamat pagi menjelang siang, saudara-saudara. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita rindukan agar ibadah yang kedua ini kita juga mendapat porsi berkat yang sama seperti ibadah yang kedua. Nah, di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan dari Gereja Isa Masih Tanah Emas, yaitu Bapak Pendeta Harun Junaidi dan istri. Saya minta berdiri, kasih aplaus saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah raya yang kedua ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam bait Tuhan. Baik Bapak Ibu yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, Tuhan memberkati kita semuanya, amin. Sepanjang minggu Tuhan sudah pelihara kita, segala kondisi kehidupan sudah kita lewati. Tapi satu hal yang harus kita ingat dan percaya, bahwa Dia Tuhan yang beserta selalu dengan kita semuanya, amin. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita semua. Mari kita tinggikan Tuhan dengan puji-pujian kita bersama. Aku datang
Engkau Tuhan yang begitu mengasihi setiap kehidupan kami umat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu memperdulikan setiap kami. Hingga saat ini kami ada di tempat ini Tuhan, kami bersama-sama mau mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhirnya ibadah ini, biarlah Engkau ditinggikan di atas segala-galanya. Kami siap untuk menerima berkat rohani yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan, amin. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang ke dalam bait Tuhan dengan pujian syukur kita kepadanya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersih
duduk. Puji Tuhan. Dia Tuhan yang setia, amin. Segala hal boleh terjadi dalam kehidupan ini, tetapi kita tetap memiliki keyakinan penuh bahwa Dia Tuhan yang beserta dengan kita. Sekalipun kita tidak setia, tetapi firman Tuhan katakan Dia Tuhan yang setia. Oleh sebab itu mari datang kepada Tuhan, menyerahkan segala beban pergumulan kita kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang setia. Haleluya. Kau mulia
akan berdiri bersama-sama. Bukan hanya Dia Tuhan yang setia, tetapi Dia Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib. Dia sanggup menyatakan pertolongannya buat saya dan kita semuanya pada saat ini. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari hanya jemaat saja yang menaikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Haleluya. Amin. Amin. Kami dengar Tuhan semua seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Pertolongan kita ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman-Mu. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Bapa yang di sorga, pagi hari ini Tuhan kami ingin merasakan tangan Tuhan terulur atas
Kami ingin merasakan kasih-Mu yang begitu dalam hidup kami, Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami dalam kesesakan, di saat kami dalam kesulitan, mata kami mau tertuju kepada Tuhan. Kami mau fokus kepada Engkau, Tuhan. Maka Engkaulah yang akan mengulurkan tangan-Mu dan menolong kami, melepaskan kami, memberi kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Dan sebentar kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau yang bekerja, Engkau yang mengurapi, baik hamba-Mu dan jemaat yang ada di tempat ini maupun mereka yang melihat, yang menonton, mereka yang mengikuti live streaming. Tuhan, Engkau memberkati mereka, agar mereka pun merasakan kasih dan jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah buat kami siap untuk percaya dan mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Lukas Tresno dan staf penggembalaan Majelis Jemaat yang boleh memberi kesempatan kepada saya hari ini untuk boleh bersama dengan saudara. Salam dari Jemaat Isa Al-Masih di Tanah Mas, Semarang untuk saudara-saudara di tempat ini. Puji Tuhan. Baik, kita akan membaca satu perikop di Perjanjian Baru yang sudah sangat kita kenal, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 25 sampai 34, saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah sehari. Berbahagialah Bapak Ibu kita semua yang mau menerima firman Tuhan, mempercayai dan melakukan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya sampaikan satu tema dari Nas Alkitab ini adalah antara khawatir dan iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
apa bedanya orang yang berjalan dengan mata jasmani dan orang yang berjalan dengan mata iman? Ada satu perbedaan. Orang yang berjalan dengan mata jasmani saja, orang itu hanya mengandalkan segala kemampuannya. Apa yang dilihat, apa yang dipikirkan, apa yang didengar, itu yang menjadi pertimbangannya. Begitu semua yang dia lihat, yang dia pikirkan, yang dia dengar sudah melampaui segala keterbatasannya, pasti dia khawatir. Pasti dia takut. Tapi berbeda dengan orang yang berjalan dengan iman. Berjalan dengan mata iman. Nah, orang yang berjalan dengan mata iman adalah orang yang berjalan yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun dia punya segala fasilitas di dalam tubuhnya, dia bisa melihat, dia bisa berpikir, dia bisa mendengar, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, orang yang berjalan di dalam iman itu berbeda dengan orang yang berjalan hanya dengan pandangan mata biasa. Mereka boleh melihat objek yang sama. Mereka boleh mengalami perkara yang sama. Tapi nanti cara berpikirnya, cara menerimanya bisa berbeda. Bapak Ibu ingat 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat tanah Kanaan sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian itu. 2 dibanding 10, kan ada perbedaan. Yang 10 berkata, tidak mungkin, tidak bisa. Kita pasti kalah. Mereka bangsa yang besar. Kota mereka berkubu kuat. Tapi kita ini apa? Kita ini seperti belalang. Tidak mungkin, tidak bisa. Kita mesti kalah. Tapi Yosua dan Kaleb berbeda. Melihat yang sama, merasakan yang sama, mendengar yang sama. Tapi mereka berkata tidak. Kita pasti bisa. Kita pasti menang. Kita pasti bisa masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Nah, itu bedanya, Saudara. Oleh karena itu, pagi hari ini mari kita belajar untuk kita berjalan di dalam iman. Hari-hari ini kita menghadapi banyak tantangan kehidupan, banyak masalah yang bisa terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Dari masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keuangan, sakit penyakit, macam-macam bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi cara pandang kita, kalau kita memakai mata jasmani kita belaka, saudara akan takut, khawatir, cemas, bahkan bisa stres, kehilangan damai sejahtera. Tapi kalau saudara dan saya memandang dengan cara yang berbeda, dengan mata iman, maka saudara dan saya akan mengalami perbedaan. Nah, dari nas yang kita baca, kita akan belajar bagaimana kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, yang penuh dengan kesulitan. Yang pertama, kalau kita mau berjalan dengan mata iman, kita harus percaya bahwa Tuhan, Allah yang kita percayai di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk menolong saudara dan saya. Itu yang pertama. Ayat 30 tadi dikatakan, jadi
Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia Tuhan akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, kita ini di hadapan Tuhan itu istimewa. Saudara dan saya adalah orang yang luar biasa. Lebih dari sekedar ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Lebih dari burung, lebih dari bunga. Kalau Tuhan pelihara burung, Tuhan pelihara bunga, Tuhan pelihara rumput di padang, terlebih kamu, terlebih saudara dan saya, orang-orang yang dipilih Allah, yang ditebus dari dosa, yang diselamatkan, menjadi umat kepunyaan Allah. Saudara dan saya berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan kehidupan, supaya saudara tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, percayalah, Tuhan kita itu berkuasa. Tuhan itu penolong dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Memang apa yang kita lihat itu fakta. Tempe naik tinggi itu fakta. Minyak goreng sulit itu fakta. Bukan dongeng. Tapi nyata real saudara dan saya hadapi. Belum lagi yang lain-lain nanti. Ada masalah kesulitan yang bisa terjadi. Tetapi mari kita coba belajar untuk menghadapi hidup ini bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan segala apa yang bisa kita andalkan, dengan apa yang kita lihat, kita pikirkan, kita dengar. Tapi mari lebih daripada itu kita percaya kepada Tuhan. Yakin bahwa saudara dan saya berharga di hadapan Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah bohong, saudara. Firman Tuhan selalu ya dan amin. Kalau dia pelihara ciptaan-ciptaan yang lain, saudara dan saya Tuhan katakan, aku yang memelihara hidupmu. Yang kedua saudara, kalau saudara dan saya mau hidup dalam ketenangan, kedamaian, ketentraman, mari kita pakai kacamata iman. Kita fokus untuk mencari Tuhan. Kalau kita pakai kacamatanya Tuhan, kacamata iman, maka apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan akan berbeda. Di dalam ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini orang yang berjalan dalam iman. Ini orang yang menghadapi segala sesuatu dengan kacamatanya Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru yang lain ditambahkan. Mari kita fokus kepada Tuhan. Cari kerajaan Allah. Nomor satukan Tuhan di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan di tempat yang memang benar. Tuhan bukan pesuruh. Tuhan kita bukan kacung kita. Seringkali ada banyak orang Kristen mendikte Tuhan. Tuhan saya mau begini, 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 begini. Tuhan tolong begini, begini, begini. Banyak orang tidak menempatkan Tuhan di tempat yang benar. Tapi mari pagi hari ini kita belajar menempatkan Tuhan di tempat yang layak, yang benar. Mari kita hargai Tuhan, kita hormati Tuhan, kita percayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa saudara? Saudara mau menerima perintah Tuhan, saudara mau tunduk kepada perintah Tuhan,
saudara mau taat firman Tuhan, maka saudara dan saya akan menemukan kekuatan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita belajar tunduk firman Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Taati firman Tuhan. Saudara dan saya pasti berbeda. Hidup kita tidak bisa lepas dari kebenaran firman Tuhan. Itu kekuatan kita. Di dalam firman-Nya ada banyak jalan keluar. Ada hal-hal yang kita temukan yang dapat membawa saudara dan saya hidup di dalam keajaiban. Hidup dalam kuasa Tuhan. Mari kita cari. Orang mencari itu tidak berdiam diri ya. Tidak menunggu, diam. Orang mencari itu berusaha. Orang mencari itu bergerak. Mencari. Carilah. Usahakan. Bangun hidup kita dengan baik dengan Tuhan. Saudara akan menemukan kuasa yang luar biasa. Saya percaya. Janji Tuhan ya dan amin. Cari Tuhan dulu, utamakan Tuhan dulu, taati Tuhan dulu, kebutuhanmu akan dicukupkan. Keperluanmu akan dicukupkan Tuhan. Saudara, saya pernah mengalami pemeliharaan Tuhan luar biasa. Saya pernah mengalami satu krisis kehidupan. Saya lepas dari organisasi gereja. Saya tidak bergabung kemana-mana. Saya berserah kepada Tuhan. Tuhan pelihara hidupku. Aku mau tetap mengasihi Engkau, aku mau tetap melayani Engkau. Memang pada waktu itu belum ada pelayanan yang pasti. Tapi saya yakin Tuhan tidak tinggalkan saya. Karena apa? Karena saya berjalan dalam kebenaran. Saya berjalan dalam firman Tuhan. Dan itu kenyataan, saudara. Kalau Elia pernah dipelihara oleh ibu janda di Sarfat, saya pernah juga dipelihara Tuhan lewat ibu-ibu yang kebanyakan memang mereka sudah janda. Saya merasakan kasih Tuhan. Kadang-kadang kalau malam kami tidur pagi-pagi di depan rumah saya, di pagar itu sudah ada beras, ada sabun. Tuhan pelihara. Dan itu real, saudara. Saya alami pernah beberapa bulan lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu hari ini saudara dan saya jangan khawatir. Jangan takut masa depan. Jangan takut hidup kalau bersama dengan Tuhan. Waktu anak-anak saya masih kecil, saya pelayanan di satu gereja yang kecil. Saya sempat berpikir, Tuhan bagaimana dengan masa depan anak-anak saya? Bisakah saya menyekolahkan dia? Mampukah saya Tuhan membawa mereka ini mengenyam pendidikan yang baik? Karena apa yang saya lihat itu tidak mungkin, saudara. Saya hitung, saya ukur dengan pikiran saya, enggak mungkin saya bisa membawa anak-anak saya studi dengan baik. Sempat ada khawatir, ada takut. Tapi saya kembali kepada Tuhan. Tuhan ampuni kalau saya khawatir, saya takut. Aku ini hamba-Mu, aku menyerah total pada Tuhan. Saya tidak bekerja dengan sekuler. Saya hanya bergantung kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Dan Tuhan buka jalan. Anak saya dari SD dapat compassion. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah tahu ada compassion yang berkat dari orang-orang yang di luar negeri dengan dolar pada waktu itu. Sampai mereka lulus SMP.
Masuk SMA karena anak-anak saya puji Tuhan mereka berprestasi, SMA juga tidak terlalu besar bayarnya. Kadang-kadang enggak bayar karena prestasi. Dan mereka bisa kuliah sampai selesai. Anugerah Tuhan. Enggak ada yang mustahil, saudara. Bahkan anak saya yang kedua bisa lulus kedokteran. Orang tanya, Pak bayar berapa itu kedokteran? Ya, kenyataannya saya bayarnya murah. Lebih mahal sekolah di swasta daripada anak saya sekolah di negeri. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pelihara. Gak ada yang mustahil, saudara. Percayalah, Dia sanggup menolong dan memelihara kita. Yang ketiga, saudara. Mari kita belajar dengan pola pikirnya Tuhan. Jangan pakai pola pikirnya kita. Kalau saudara mau aman, tenang, damai, tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas, mari kita belajar dengan cara berpikirnya Tuhan. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini pola Tuhan. Nah kadang-kadang kita ini enggak. Kita mikirnya tuh jauh ke depan. Nanti bagaimana? Kalau begini bagaimana? Apa enggak sulit Tuhan? Wah tahun depan bagaimana? Oh 2 tahun, 3 tahun depan bagaimana? Saudara dan saya tidak mampu, tidak bisa. Tuhan ngomong, ngajari dengan yang praktis sekali. Hari ini, pikirkan hari ini. Besok, besok. Memang tidak mudah saudara. Tapi kalau saudara dan saya bisa mengikuti pola pikir Tuhan, saya jamin saudara dan saya tidak khawatir. Hari ini kita lewati hampir setengah hari. Aman kan? Tinggal setengah hari lagi. Aman. Besok-besok sama Tuhan. Luar biasa saudara. Ini kunci yang luar biasa. Untuk saudara tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas masa depan. Mari kita ikuti cara Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan peduli dengan kita. Tetapi catatan yang terakhir, sekalipun Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi kita, Tuhan berjanji memelihara kita, tapi Tuhan ingatkan saudara dan saya harus melakukan bagian saudara dan saya. Kita tidak boleh berdiam diri. Burung dipelihara Tuhan, apakah dia berdiam diri di sarang setiap pagi? Tidak. Dia terbang. Dia cari makan. Tapi Tuhan sediakan. Apakah bunga bakung itu juga berdiam diri tanpa bekerja di dalam batang mereka, akar mereka? Mereka bekerja. Mereka memintal, mengeluarkan bunga yang indah, yang harum. Bagian saudara dan saya harus kita lakukan. Tuhan suka kalau kita melakukan bagian kita, maka yang kita tidak mampu, Tuhan akan tolong kita. Bila pagi hari ini, saudara dan saya tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir, karena saudara dan saya mau berjalan di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi kami. Kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena Engkau mau menolong kami, mau memelihara kami, mau memberkati kami, bahkan lebih dari cukup.
Tapi Tuhan, Engkau ingin kami lakukan bagian kami. Mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, taat dan setia dalam mengiring Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, dalam rumah tangga pekerjaan, dalam segala usaha, studi, dan pelayanan mereka, pergumulan mereka. Berkati hamba-hamba Tuhan dari Bapak Gembala, para hamba Tuhan, para pengerja, semua berkati Tuhan. Berkati visi dan misi gereja, berkati dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau hari ini kami boleh beribadah, kami boleh menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita diberkati Tuhan, dan di sesi pertama dan kedua ini benar-benar Tuhan nyatakan kuasa firman-Nya melalui pelayanan beliau Bapak Pendeta Harun Junaidi. Prinsip yang bisa kita catat, lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan beri kesempatan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk menyatakan kuasa dan pertolongannya kepada kita. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Harun Junaidi bersama dengan Ibu yang telah bersedia memenuhi undangan kami untuk menyatakan berkat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan di ibadah 1 dan ibadah 2 siang ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan di dalam warta jemaat, dan tadi pagi belum sempat disampaikan. Dukung dalam doa untuk pelayanan Bapak Evangelis Ardiansyah Nervanto yang sedianya akan melayani dalam ibadah di tempat ini besok hari Minggu. Hadir dan terima berkat melalui pelayanan beliau. Kemudian ada berita duka, telah pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Ong Chunyo. Ibu Ong Chunyo dalam usia 88 tahun, beliau ini adalah mamah dari Ci Ermin, Ibu Ermin. Ermin siapa ya? Ermin sini banyak itu, Erminyo ya. Dan ibu dari Bapak Andi Haryanto atau Pak Ping An. Dipanggil Tuhan hari Rabu, dan rencana nanti malam ada ibadah penghiburan jam 6 ya Bu Ratna ya, jam 6 sore. Kemudian besok pagi akan dilakukan upacara pemberangkatan peti jenazah ke Dharma yang akan dimulai upacara gereja jam 9 dan diberangkatkan jam 10 di pemakaman Tersalam. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga disertai doa kiranya Tuhan terus akan melimpahkan kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Mulai bulan April awal akan dimulai lagi kegiatan-kegiatan seksi maupun kegiatan-kegiatan doa, baik itu doa pagi dan sebagainya. Bagi Bapak Ibu yang sudah biasa mengikutinya, bisa mengikuti acara-acara tersebut. Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama, atau sebelumnya saya ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami sambut. Silakan. Baik yang ada di lantai 2 maupun yang ada di balkon, silakan. Apakah ada? Ya, tidak ada. Selanjutnya kita berdoa untuk yang berulang tahun. Dari tanggal 14 sampai tanggal 20 hari ini, Maret. Silakan yang merasa berulang tahun untuk bangkit berdiri. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah di tempat ini, oke, ada satu, dan yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing, silakan. Ada satu di lantai 2, di balkon tidak ada? Ya, tadi pagi sudah ada. Oke, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati.
kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Juga kita akan berdoa untuk beberapa nama yang nanti akan saya sebut untuk kita dukung dalam doa oleh karena kelemahan tubuh. Baik saat ini ada di dalam perawatan dan penanganan medis maupun ada dalam perawatan di rumah masing-masing. Terlebih dahulu mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Silakan masih berdiri yang berulang tahun. Oke. Di rumah sediakan hati untuk mengalami lawatan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia, rahmat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan kepada kami. Selama kami menjalani kehidupan ini, kami merasakan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan sedemikian rupa. Dan itu membuat kami kagum dan bangga memiliki Allah yang sangat peduli kepada kami. Dan Engkau buktikan itu ketika kami mengingat kembali hari kelahiran kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, sidang jemaat-Mu yang saat ini berulang tahun, yang saat ini mengikuti ibadah secara on-site di tempat ini maupun mengikuti ibadah secara online di rumah. Tuhan akan lawat satu persatu anak-anak-Mu ini untuk menyatakan berkat di hari ulang tahun mereka. Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu, membangkitkan iman percaya mereka untuk senantiasa merasakan, melihat dan mengalami kuasa Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Sehingga di hari spesial mereka, di hari ulang tahun mereka, kembali mereka diingatkan oleh karya-karya Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam hidup mereka. Saudaraku yang berulang tahun dimanapun engkau berada, di tempat ini maupun di tempat di rumah saudara masing-masing, Tuhan memberkati engkau. Kiranya kasih setia rahmat Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupanmu, memberkati engkau dengan segala aktivitas, dengan segala tugas-tugas kewajibanmu di dalam penyertaan Tuhan. Dilimpahkan di dalam hidupmu karunia untuk dapat menikmati setiap berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, rumah tanggamu, usaha, bisnis, toko, pekerjaan, pelayanan, apapun yang engkau lakukan di dalam Tuhan. Tuhan akan menolong dan Tuhan buat berhasil. Dan hanya nama Dia yang dipermuliakan dan diagungkan. Tuhan memberkati engkau. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, senantiasa menyertai perjalanan hidupmu dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kami bersama-sama menyatukan hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, baik yang saat ini dirawat di rumah sakit maupun saat ini ada berbaring di rumah mereka masing-masing. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk proses pemulihan Ibu Hardina, Ibu Yulianawati pasca operasi, Ibu Meyi, Ibu Lena, Ibu Mariana, Pak Baron Kartolo, Ibu Meyung, bahkan Ibu Kinglip dan Ibu Tan Kimoy yang saat ini berbaring di rumah. Tuhan, Engkau akan lawat mereka, anak-anak-Mu ini sesuai dengan iman percaya mereka kepada Engkau. Engkau nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu untuk memulihkan, bahkan menyembuhkan segala kelemahan tubuh mereka. Gantikan segala kelemahan mereka dengan kekuatan baru untuk mengalami kuasa Tuhan secara real dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan menolong saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan menolong, memberkati, menguatkan, memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati pula pelayanan Bapak Pendeta Harun Junaidi bersama dengan istri, bersama dengan seluruh staf pengembalaan yang ada. Kiranya tangan Tuhan akan senantiasa menyertai perjalanan pelayanan hamba-Mu ini. Limpahi dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima untuk senantiasa dapat merasakan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan dalam kehidupan hamba-Mu ini bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat ulang tahun yang berulang tahun. Tuhan memberkati waktu selanjutnya. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas.
Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Sembah syukur, puji nama-Mu Tuhan. Karena Engkau-lah Tuhan yang layak kami sanjung dan kami muliakan untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan, kami bisa merasakan Engkau sudah memberkati kami di dalam ibadah yang kedua ini. Tuhan sudah memakai hamba-Mu menjadi berkat kekuatan. Kalau firman-Mu mencatat 365, Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir. Berarti setiap hari Tuhan mengatakan jangan khawatir kepada kami. Itu membuktikan bahwa kami seringkali lupa bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan yang sanggup menolong dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini akan memberikan pengertian kepada kami. Jangan takut bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Kami tahu bahwa yang berjanji adalah Tuhan yang berjanji ya dan amin. Sesuai dengan iman kami akan mendapatkan itu semua. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu, Bapak Harun Junaidi dengan istri, supaya mereka boleh menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani dan bahkan bagi sekitar daripada gereja, supaya mereka bisa memenangkan banyak jiwa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa merasakan bagaimana indahnya satu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan sebentar hamba-Mu, setelah Engkau izinkan untuk bisa menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini, sebentar akan meninggalkan kami untuk pulang ke Semarang. Sebagaimana Engkau sudah menghantar hamba-Mu sampai di tempat ini, kami rindu agar Tuhan juga yang akan memimpin menyertai hamba-Mu sampai di rumah dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan. Karena kami tahu bahwa semua itu asalnya berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir. Kami tahu Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan hati yang tulus, maka persembahan kami itu akan menjadi dupa yang indah dan harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami dengan berkelimpahan, supaya kami makin kaya di dalam kebajikan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi untuk kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.